apapun masa lalu kami, seburuk, sebobrok apapun hidup kami, Engkau tidak lagi mau mengurus semuanya itu. Karena ketika kami percaya, semuanya sudah Engkau anggap selesai. Engkau sudah mengampuni dosa kami. Bahkan Engkau sudah memulihkan kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu berbicara, dimeteraikan oleh kuat kuasa Roh Kudus-Mu yang akan memampukan kami mendengarkan sampai akhir dan bahkan memampukan kami untuk melakukan dalam hidup sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Mari kita membuka Alkitab kita. Pagi ini terambil dari kitab Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai ayat 40. Masih ada yang ingat minggu lalu firman Tuhan diambil dari kitab apa, pasal berapa? Masih ada yang ingat? Boleh angkat tangan yang ingat. Injil Yohanes berapa? 9. Ayat berapa? Ayat berapa minggu lalu? Ayat 1 sampai ayat 40 juga sama seperti hari ini, namun minggu lalu kan tidak dibaca full. Nah, tugas membaca penuh ayat 1 sampai ayat 40 adalah tugas pekerjaan rumah. Siapa yang sudah membaca? Ya. Siapa sudah membaca ayat 1 sampai 40 kan PR itu. Ya. Dan hari ini kita juga akan membahas dari kitab yang sama, pasal yang sama. Kalau minggu lalu kita belajar dengan satu judul, orang yang Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Ya. Di hari ini kita akan belajar dari pasal yang sama, ayat yang 1 sampai 40 dari sisi yang lain. Atau bisa dikatakan ini sambungan dari minggu lalu. Cuma judulnya berbeda. Judulnya pada pagi ini yaitu kesaksian yang dahsyat. Buta sejak lahir sembuh. Kesaksian yang dahsyat, buta sejak lahir sembuh. Saya bersuka cita kalau hari ini yang beberapa waktu yang lalu sakit, tapi hari ini bisa datang beribadah. Di sini ada Pak Surdi, ada Pak Agus, ada Mas Joni. Ya. Sudah bisa hadir dalam ibadah. Puji Tuhan. Pagi ini kita akan belajar. Biarlah semua hal yang bersangkut paut dengan kehidupan kita akan juga menjadi kesaksian yang dahsyat. Amin. Puji Tuhan. Kesaksian yang dahsyat, buta sejak lahir sembuh. Kita baca 2 ayat saja. Ayat lainnya tetap PR ya, Saudara. Siapa tahu minggu depan pasalnya sama, ayatnya 1 sampai 40 lagi ya. Jadi tetap PR ya. Kita baca ayat 3 dan 4. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan dia
yang mengutus aku selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Ayat yang ketiga, minggu lalu kita sudah membahasnya. Ketika ada orang buta sejak lahir, para murid bertanya, "Guru, orang yang buta sejak lahir itu kesalahannya orang tuanya atau orang itu sendiri yang buta?" Karena dosanya orang tua atau dosanya orang yang buta itu sendiri, sehingga ia buta sejak lahir. Tuhan Yesus menjawab dalam ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Dalam konteks ini, sakit buta yang dialami sejak lahir sampai dia dikatakan dewasa. Disebut dewasa karena sekitar sudah umur 30 tahun. Berarti si buta ini mengalami kebutaan sejak lahir sampai kurang lebih umur 30 tahun. Betapa lamanya menderita buta. Tapi bisa juga lebih dari 30 tahun dia mengalami kebutaan. Dan dalam konteks ini Tuhan Yesus berkata, butanya orang itu bukan karena dosa orang tua ataupun dosanya dia, tetapi karena Tuhan punya rencana untuk menyatakan pekerjaannya yang dahsyat. Pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu apa? Minggu lalu kita sudah membahasnya. Satu, pekerjaan Tuhan yang dahsyat itu adalah menyatakan kuasanya dengan menyembuhkan si buta yang buta sejak lahir. Karena orang yang buta sejak lahir, dalam sejarah tidak ada ahli tabib yang bisa membuat melek mata orang yang buta sejak lahir. Tetapi kesembuhan si buta ini tidak hanya secara fisik, tadinya buta lalu bisa melihat, tapi pekerjaan Allah yang dahsyat itu dinyatakan oleh Tuhan di dalam diri orang buta itu, juga untuk menyelamatkan jiwa si buta itu. Pekerjaannya yang dahsyat itu dinyatakan dengan menyelamatkan si buta itu dari segala dosanya. Sehingga dikatakan dalam firman Tuhan, kalau saudara sudah membaca minggu lalu, orang yang tadinya itu buta, lalu dia sujud menyembah kepada Yesus sambil berkata, "Aku percaya Tuhan." Dan dia sujud menyembah kepada Yesus. Dan Yesus membuat lengkap dalam diri si buta ini. Anugerah Tuhan begitu sempurna, begitu lengkap, menyembuhkan dia dari kebutaannya, tetapi juga mengampuni segala dosa-dosanya dan memberikan jaminan hidup yang kekal. Karena si buta ini memiliki iman yang benar, iman yang sejati kepada Tuhan Yesus. Dia dikatakan dalam ayat yang kita baca, dia sujud menyembah kepada Tuhan Yesus dan berkata, "Aku percaya Tuhan." Percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Sang Juru Selamat. Dan si buta itu sudah mengalami. Dan setelah si buta ini mengalami kesembuhan,
kuasa Tuhan yang dahsyat, yang sempurna dalam dirinya. Si buta ini kalau kita membaca dari ayat 1 sampai ayat terakhir, pasal 9 itu, dia memiliki kesaksian yang dahsyat. Kesaksian yang dahsyat sehingga dia berani bersaksi. Sekian lama dia mengalami satu penderitaan. Sejak lahir tidak bisa melihat indahnya dunia. Sejak lahir tidak bisa melihat, memandang, mengagumi wajah mamanya, papanya, bapak, ibunya, tidak bisa dikenali. Hanya mendengar suaranya. Tetapi oleh kuasa Tuhan yang dahsyat, bekerja dalam diri si buta. Sehingga si buta punya kesaksian yang dahsyat. Buta sejak lahir, sembuh, dan diselamatkan oleh Tuhan. Kita belajar bersama-sama dari si buta ini, ya, supaya kita juga belajar untuk melakukan satu tugas yang Tuhan berikan kepada setiap orang percaya. Tugasnya apa? Bersaksi. Ada satu lagu lama yang mengatakan, bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Saudara, bagaimana bisa bersaksi kalau kita tidak mengalami Tuhan dalam hidup kita? Bagaimana kita bisa bersaksi dengan kesaksian yang dahsyat kalau kita tidak mengalami pekerjaan Allah yang dahsyat di dalam diri kita? Ketika kedua orang tua si buta ini dipanggil oleh orang-orang Farisi, oleh para ahli Taurat, untuk menanyakan kebenaran keadaan si buta yang sudah melek itu sejak kecil. Para ahli Taurat bertanya kepada orang tuanya, hai bapak, hai ibu, apakah benar anakmu ini buta sejak lahir? Jawab kedua orang tuanya apa? Benar, memang dia anak saya. Dia lahir sudah buta sampai dewasa. Lalu ketika para ahli Taurat itu bertanya selanjutnya, hai bapak, hai ibu, dengan cara bagaimana anakmu ini yang buta sejak lahir bisa sembuh? Apa jawab kedua orang tuanya? Oh, saya tidak tahu. Tanyakan sendiri kepada yang bersangkutan, kepada anak saya. Karena anak saya sudah dewasa. Dari perkataan ini, anak saya sudah dewasa, berarti anaknya yang buta dan sembuh itu sudah berumur paling tidak 30 tahun. Bisa lebih. Kenapa orang tuanya tidak menjawab tentang cara anaknya itu bisa sembuh dari kebutaan sejak lahir? Alasannya karena takut. Yang sudah membaca pasal 9 akan tahu. Kedua orangnya takut menceritakan, menjawab pertanyaan ahli Taurat itu. Bagaimana cara kesembuhan anaknya? Siapa yang menyembuhkan anaknya? Tidak berani menjawab sendiri. Karena takut. Kalau dia menjawab, yang menyembuhkan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat, maka orang tuanya ini akan dikucilkan. Itu sebabnya kedua orang tuanya ini karena tidak mengalami sendiri bagaimana kerja kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidup si anaknya. Dia tidak mengalami sendiri Tuhan bekerja dalam hidupnya, maka dia tidak bisa bersaksi. Yang ada adalah takut. Maka orang yang tidak pernah mengalami kuasa Tuhan dalam hidupnya,
Orang yang tidak mengalami sendiri persekutuan dengan Tuhan, dia tidak akan pernah berani bersaksi. Dan tidak akan mau berjuang untuk bersaksi. Hanya orang-orang yang pernah mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidupnya, mengalami persekutuan yang benar dalam hidupnya, hanya orang yang memiliki iman yang sejati dalam hidupnya yang akan berani bersaksi. Apapun resikonya. Dikucilkan, oh silakan. Dibunuh, tidak apa-apa. Kedua orang tuanya tidak berani menyatakan kebenaran siapa yang menyembuhkan anaknya, karena tidak mengalami sendiri. Walaupun tahu dari cerita anaknya, dari cerita banyak orang, bahwa anaknya sembuh karena Yesus yang menyembuhkan. Apa kedua orang tuanya tidak bisa bercerita? Oh, anakku sembuh karena Tuhan Yesus. Kalau mau sekedar ngomong bisa. Kata orang, si A itu sembuh karena Tuhan Yesus. Yang aku dengar, si B itu sembuh dari lumpuh, lalu bisa berjalan karena percaya Yesus. Hanya mendengar kata orang si A, si B, lah itu kan kesaksian mereka sendiri. Hanya kata orang. Yang terpenting adalah bagaimana kita mengalami sendiri kuasa Tuhan itu bekerja dalam hidup kita, sehingga kita akan berani bersaksi dengan dahsyat, memiliki kesaksian yang dahsyat. Di dalam ayat 3 tadi dikatakan demikian. Ayat 4. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Dikatakan kita. Ini siapa yang mengatakan ini? Tuhan Yesus sendiri menyatakan kita. Yesus dengan para murid. Jadi artinya Yesus mengajak para murid. Dan itulah kita. Dikatakan kita. Kita itu juga berarti semua orang percaya di sepanjang segala abad sampai Tuhan Yesus datang. Itu adalah yang dimaksud kita oleh Tuhan Yesus. Semua orang percaya, semua orang beriman itu adalah kita yang dimasukkan oleh Yesus. Untuk apa disebut kita? Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Rupanya Tuhan tidak mau melakukan pekerjaannya yang dahsyat sendirian. Tuhan mau melibatkan setiap orang percaya. Tuhan mau melibatkan setiap orang yang mengaku pengikut Kristus. Tuhan mau melibatkan, mengajak setiap orang yang disebut Kristen, pengikut Kristus, untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Tuhan mau memakai setiap kita. Apakah kita sedang melakukan pekerjaan Tuhan? Selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama masih siang, selama masih ada waktu, selama saya masih hidup, selama saudara masih hidup, selama orang lain yang membutuhkan kesaksian masih hidup, harus kita melakukan pekerjaan Tuhan, bersaksi. Akan datang malam, apa yang dimaksud? Kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Saya tidak tahu saya diberi umur sampai
umur berapa. Sekarang sudah kepala 5. Saudara tidak tahu diberi waktu oleh Tuhan sampai umur berapa. Dan orang di luar sana yang belum percaya Yesus, yang membutuhkan kesaksian kita, juga tidak tahu sampai umur berapa Tuhan izinkan tinggal di bumi. Dan kita tidak tahu juga kapan Tuhan datang kedua kali di awan-awan menjemput orang yang percaya. Selama masih siang, ayo kita melakukan tugas pekerjaan Tuhan, bersaksi. Selama masih siang, selama masih ada kesempatan, karena akan datang malam, akan berakhir segala sesuatunya, dan kita tidak akan pernah bisa lagi bersaksi, dan orang lain tidak akan pernah bisa mendengar lagi kesaksian saat anak manusia datang di awan-awan, saat Yesus datang di awan-awan menjemput orang percaya. Dan orang lain tidak akan pernah mendengarkan kesaksian ketika mereka sudah meninggal. Kita tidak akan pernah bisa bersaksi saat kita mati. Saudara juga tidak akan pernah bisa bersaksi ketika saudara mati. Selama masih siang, selama masih ada kesempatan, ayo kita bersaksi. Jangan sampai kita tidak melakukan apa-apa saat Yesus memanggil kita. Jangan sampai mereka belum pernah mendengar kesaksian kita, kabar keselamatan dalam Yesus, sampai Yesus datang dalam hidup mereka. Itu sebabnya kita harus melakukan pekerjaan-pekerjaan Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan yang hidup, yang dahsyat. Selama masih ada kesempatan ini, dengan banyak cara. Saudara, kita mungkin tidak bisa seperti yang dilakukan Yesus, se-ekstrim itu, saudara. Ada orang buta sejak lahir sembuh hanya dengan meludah dan mengaduk-aduk ludahnya dengan tanah. Mungkin kita tidak bisa seperti apa yang dilakukan Yesus dan para rasul, memberikan kesembuhan. Dan memang kita tidak bisa. Tapi kita bisa mendoakan setiap orang yang sakit. Dalam doa itu kita memintakan anugerah Tuhan, supaya anugerah kesembuhan itu bisa dialirkan kepada orang yang sakit yang kita doakan. Kita tidak bisa memberi kekayaan, kelancaran, rezeki kepada orang-orang yang membutuhkan. Tapi kita bisa menyatakan kuasa Tuhan, pekerjaan Tuhan melalui kita mendoakan. Supaya kalau rezekinya seret, kita doakan, memohonkan berkat Tuhan. Supaya kalau usahanya macet, kita tidak bisa membuka pintu-pintu itu. Supaya pintu yang macet dalam usahanya bisa terbuka. Kita hanya bisa memohonkan berkat Tuhan dan mendoa dalam doa. Dan memang hanya Tuhanlah yang bisa menjawab semuanya itu. Kita hanya bisa mendoakan apa yang mereka alami. Kita hanya bisa mendoakan dan menyaksikan bahwa dalam nama Yesus ada jawaban. Kita tidak bisa menyelamatkan orang dari kematian. Kita tidak bisa menyelamatkan orang. Tapi kita bisa melakukan pekerjaan Tuhan. Dengan cara bagaimana? Bersaksi. Bahwa ada jalan kebenaran dan hidup. Bahwa ada nama Yesus, Sang Juru Selamat, Sang Mesias. Maka dikatakan dalam ayat yang keempat itu begitu jelas sekali, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat
bekerja. Tidak akan bisa lagi kita bersaksi dan mendengarkan kesaksian. Karena sudah game over. Sudah selesai. Si buta itu bersaksi dengan berani. Apapun resikonya. Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-11. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskan pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Ketika tetangga-tetangganya, ketika orang banyak itu bertanya, siapa yang menyembuhkan kamu? Orang yang bernama Yesus. Dia menyembuhkan saya. Caranya bagaimana? Dia meludah ke tanah, lalu ludahnya diaduk-aduk dengan tanah, lalu dioleskan di mata. Ya, jangan pikir itu pelecehan, tetapi bagi beberapa daerah percaya bahwa air ludah adalah obat tradisional. Minggu lalu kita sudah menyinggungnya. Jadi bagi orang Israel, ludah untuk kesembuhan itu sebenarnya obat tradisional. Tapi satu hal yang mustahil, dengan obat tradisional, ludah biasa bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Kalau tidak, ludahnya Tuhan sendiri. Kalau tidak, kuasanya Tuhan sendiri. Dan si buta ini menceritakan, ketika ada orang bertanya siapa yang menyembuhkan, namanya Yesus. Orang menyebutnya Yesus. Bagaimana dia menyembuhkan? Dia meludah, lalu mengaduk-aduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan di mataku dan menyuruh aku membasuh mukaku di kolam Siloam. Maka aku melakukan perintahnya, pergi ke kolam Siloam, lalu membasuh mukaku dan aku bisa melihat seperti sekarang ini. Itu kesaksian yang pertama. Selanjutnya, dalam ayat 17, pasal 9. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia, tentang Yesus? Karena Yesus telah memelekkan matamu. Jawab ia, jawab orang buta yang sudah melek itu, iya, Yesus adalah nabi. Orang Farisi bertanya kepada si buta. Kalau tadi pertanyaan tetangga-tetangga orang banyak. Ini orang Farisi. Ini orang yang mengerti firman Tuhan. Bertanya, menurut kamu siapa Yesus yang sudah menyembuhkan matamu? Si buta ini berkata, ia adalah nabi. Yesus adalah nabi. Tapi bukan sembarang nabi. Dialah nabi yang hebat, yang benar-benar dipakai Tuhan luar biasa, sehingga bisa menyembuhkan mataku yang buta ini. Ayat 32 dan 33. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jika orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. Dan si buta yang sudah sembuh tadi tidak berhenti menyatakan ia seorang nabi yang hebat, tetapi dia melanjutkan satu kesaksian yang dahsyat. Dia katakan, dia datang dari Allah. Dia datang dari pencipta langit dan bumi ini. Karena tidak ada satupun manusia yang bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dia datang dari Allah. Kalau dia tidak datang dari Tuhan, dia tidak akan bisa berbuat apa-apa. Bisa meludah, mengaduk tanah, tapi tidak terjadi apa-apa.
sakit ini sakit sejak lahir. Butanya buta sejak lahir. Tidak bisa diobati dengan ilmu-ilmu yang ada pada zaman itu. Maka dia percaya dan imannya itu diceritakan, disaksikan untuk menjawab pertanyaan para ahli Taurat. Dia datang dari Tuhan. Dan disambung lagi ayat 35-37. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dan berkata, percayakah engkau kepada anak manusia, kepada Mesias? Ayat 36 jawabnya, siapakah dia Tuhan? Supaya aku percaya kepadanya. Kata Yesus kepadanya, engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Dia sedang berkata-kata dengan engkau. Ya siapa? Langsung si buta yang sudah sembuh ini langsung tahu. Ayat 38. Katanya, aku percaya Tuhan. Lalu ia sujud menyembahnya. Hari ini dia bersaksi untuk kita loh saudara. Ditulis di sini untuk menjadi kesaksian bagi setiap kita yang membaca firman Tuhan ini. Bukan hanya untuk jemaat kita yang jumlahnya cuma beberapa orang, tapi untuk seluruh umat manusia yang punya Alkitab manual maupun kitab elektronik yang mau membaca firman Tuhan ini, mau mendengarkan firman Tuhan ini. Si buta yang sudah sembuh ini bersaksi untuk semuanya, termasuk saudara dan saya, bahwa dia sembuh dari kebutaan sejak lahir karena Mesias. Dia tidak lagi menyatakan kata orang namanya Yesus. Dia tidak lagi menyatakan dia Yesus itu nabi. Dia tidak lagi menyatakan dia datang dari Allah. Tetapi untuk saudara dan saya dia berkata, dia adalah Mesias. Aku percaya ke Tuhan. Dia mengajak kita saudara untuk sungguh-sungguh percaya, memiliki iman yang benar, dan benar-benar mau sujud menyembah kepada Tuhan Yesus. Itu kesaksian yang dahsyat untuk kita. Maka bersyukurlah, berbahagialah, karena ayat ini dicatat menjadi satu kesaksian dahsyat, supaya saudara dan saya juga memiliki kesaksian yang dahsyat. Setiap pertanyaan apapun dijawab oleh si orang yang buta sejak lahir yang sudah melek tadi. Apapun pertanyaannya dijawab dengan berani, dengan tahu betul apapun resikonya. Karena dia sudah mengalami betapa dahsyatnya kuasa Tuhan itu menyembuhkan dan menyelamatkan hidupnya. Di dalam ayat 18 sampai 23. Dan kita tadi sebenarnya sudah membaca semuanya. Dalam ayat 18 sampai 23. Si buta ini kita dapati imannya itu iman yang luar biasa. Dan iman seperti inilah yang seharusnya kita punya. Iman yang menyatakan bahwa Yesus adalah juru selamat. Juru selamat hidup kita selama ada di bumi ini, dan juru selamat kita di dalam kekekalan. Ini yang mesti kita pegang. Hal seperti ini yang harus kita yakini dalam hati dan hidup kita ini. Supaya kita memiliki kesaksian yang dahsyat, berani bersaksi dengan dahsyat. Di antara kita punya banyak kesaksian. Tapi kita belajar dari pola.
pola bersaksi si buta ini bagaimana? Kita sudah membaca sebagian besar tadi ya. Minggu lalu kita sudah membaca, hari ini juga kita sudah membaca lagi. Pola bersaksinya seperti apa yang dahsyat itu? Tidak sulit, tidak rumit. Dulu, sebelum bertemu dengan Yesus, saat bertemu dengan Yesus, apa yang dilakukan Yesus? Sesudah bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Jika tidak bertemu dengan Yesus, apa yang terjadi? Dari pembacaan ayat 1 sampai ayat 40 kita minggu lalu dan hari ini kita belajar. Kesaksian si buta ini tidak rumit. Kita bisa contoh dari pengalaman hidup kita yang sudah diselamatkan, yang sudah mengalami kuasa Tuhan. Dikatakan oleh si buta tadi, dulunya apa? Siapa si buta ini? Buta sejak lahir. Orang tuanya juga bersaksi buta sejak lahir. Orang banyak juga tahu dia buta sejak lahir. Dulu. Dan sebenarnya bukan butanya sejak lahir. Mungkin dalam kandungan pun sudah mengalami mata yang tidak sempurna. Sehingga lahir buta. Sekian tahun lamanya. Sekian belas tahun lamanya. Sekian puluh tahun lamanya mengalami kebutaan. Itu dulu. Tapi saat bertemu dengan Yesus, apa yang Yesus kerjakan pada si buta ini? Dia katakan, orang yang namanya Yesus itu meludah, mengaduk tanah, lalu mencampur ludah dengan tanah itu dan mengoleskan di matanya, dan menyuruh aku pergi membasuh mukaku di kolam Siloam, lalu aku melihat. Saat bertemu dengan Yesus, penderitaan sekitar 30 tahun yang dialami sembuh. Titik baliknya kapan? Setelah bertemu dengan Yesus dan Yesus melakukan pekerjaan yang dahsyat. Itu menjadi titik baliknya. Siapapun yang bertemu dengan Yesus, dia akan mengalami titik balik yang luar biasa. Apapun masa lalumu, seperti lagu tadi. Apapun masa lalumu, sebanyak apapun dosamu, seberat apapun dosamu, sebobrok apapun cara hidupmu, kalau engkau bertemu dengan Yesus, Yesus akan bekerja dan mengerjakan pekerjaannya dalam hidupmu. Masing-masing cara kerja Tuhan dalam setiap diri kita itu berbeda-beda. Terhadap si buta, dia harus meludah, mengaduk tanah dengan ludahnya dan mengoleskannya. Setiap orang mengalami kuasa Tuhan yang berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. Lalu setelah dia bertemu dengan Yesus, menceritakan bagaimana cara Yesus menyembuhkan, yang terjadi adalah dia bisa melek, bisa melihat, matanya tercelik. Pertanyaannya, jika dia tidak ketemu Yesus, apa yang terjadi? Dia akan tetap buta seterusnya. Karena kedokteran, ketabiban tidak pernah bisa menyembuhkan orang yang buta sejak lahir. Dulu aku buta, ketemu Yesus yang melakukan pekerjaannya, lalu aku bisa sembuh. Lalu dikatakan, jika tidak ketemu Yesus, aku tetap buta. Ya, seperti itu sudah. Menceritakan apa yang sudah dialami, menceritakan, menyaksikan apa yang sudah dialami bersama dengan Tuhan. Setiap kita, orang beriman, bisa belajar di pola bersaksi ini. Saudara,
Saya banyak mendapatkan arahan bimbingan rohani dari mertuanya bapak yang itu duduk di sebelahnya Mbah Nah. Waktu saya masih kecil, SD, saya suka tidur ngikut mertuanya beliau sejak kecil. Tidak pernah sekolah Alkitab, tapi setelah percaya, bertobat, menjadi aktivis gereja di kampung. Tidak ada gitar, tidak ada alat musik lengkap, tidak ada sound system. Setiap saya ikut, ya, karena tidak ada pendeta. Pendetanya jauh, 20 kilo di kota Nganjuk. Jadi jarang datang. Maka yang melayani di cabang-cabang kecil, pinggir hutan, itu mertuanya beliau ini. Saya ngikut sejak SD. Dari mertuanya ini saya dapat didikan bagaimana hidup ikut Tuhan Yesus, walaupun sambil bertani melayani Tuhan. Saya ingat betul saat saya memuji Tuhan dulu di rumah biasa, bukan di gereja, di rumah biasa, masih gedek, lantainya masih tanah, kursinya kayu panjang karena pinggir hutan kayunya banyak, kayu bagus-bagus sekali. Kalau memuji Tuhan hanya dengan tepuk tangan. Yang memimpin pujian, yang menyampaikan khotbah, mertuanya beliau. Mungkin memperhatikan saya ya. Saya banyak dapat teguran. Banyak ditegur oleh mertuanya beliau. Tegurannya wujudnya apa? Memuji Tuhan kok kelemak-kelemek. Orang mangan tak? Memuji Tuhan yang semangat. Sungguh-sungguh. Tepuk tangan kok rane suarane sing keras. Musiknya kami tepuk tangan saja, tidak ada musik yang lain, tidak ada gitar, tidak ada ketipung, tidak ada ini, tidak ada sound system. Suaranya yang keras, walaupun tidak ada sound system, tidak ada pengeras suara. Nyanyi yang keras, tepuk tangan yang keras. Awalnya saya malu ditegur gitu, tapi akhirnya oh iya, lama-lama iya, sampai sekarang kan. Walaupun suaranya cempreng kayak black borot ya, tapi harus keras. Memuji Tuhan. Dengan suara keras harapannya apa? Menyemangati yang lain. Tepuk tangan juga, walaupun musiknya keras, tepuk tangan yang keras. Kalahkan suara sound systemnya. Suara drum, kalahkan itu. Teriak yang keras, sekeras-kerasnya. Terbiasa, terbangun iman seperti itu. Oh, ternyata ada manfaatnya. Kalau dulu saya tidak ketemu, tidak punya kakak ipar yang jadi mertuanya beliau ini, tidak dididik dengan teguran-teguran yang membangun, saya tidak bisa menjadi seperti ini. Jarak dari rumah ke Kawedekan desanya itu sekitar 3 kilo mungkin ya, 3-4 kilo. Dulu tidak punya sepeda awalnya, jalan kaki malam. Dan ibadahnya tidak hanya seminggu sekali, saudara. Hari Minggu ada, hari Rabu ada, hari Sabtu ada. Jalan jauh. Dan itu tidak kecil, dan kita biasa. Jadi begitu. Dan puji Tuhan, terbangun sampai hari ini seperti ini. Tuhan izinkan ketemu dengan kakak ipar yang seperti itu, yang begitu ketat mengajar kami. Tidak sungkan menegur untuk supaya kita benar dalam berjemaat, benar dalam beribadah, benar dalam melayani Tuhan. Nah, tentu saudara punya versi-versi yang lain. Mengalami pengalaman hidup bersama dengan Tuhan yang bisa disaksikan. Dulu aku seperti ini. Ketemu dengan Tuhan Yesus. Yesus melakukan ini kepadaku. Sehingga aku menjadi seperti ini.
Kalau aku tidak ketemu Yesus, aku tidak bisa seperti ini. Kalau Yesus tidak bekerja dalam hidupku, aku tidak bisa seperti ini. Nah, sekarang ayo belajar menjadi jemaat yang berani bersaksi dengan dasar. Untuk berani bersaksi dengan dasar, harus punya kesaksian hidup yang benar. Kesaksian hidup, Tuhan bekerja dalam hidupnya. Supaya apa? Bisa bersaksi. Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam ayat 4 tadi, kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Selama masih siang, nanti akan datang malam. Manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Jangan sampai kita terlambat. Kita sudah sakit-sakit gini, baru Tuhan aku mau pakai Tuhan. Aku mau pakai Tuhan. Jangan. Ya puji Tuhan kalau masih ingat mau melayani Tuhan ketika detik-detik terakhir. Tapi jangan seperti itu. Kalau kita gini sama Tuhan, aduh sakit saudara. Minta ampun, sakit sekali. Jangan sampai orang-orang di sana yang sudah benar-benar sekarat baru mendengar Injil. Ayo kita saksikan, ayo kita beritakan, ayo kita bersaksi dengan dahsyat. Tapi alami dulu kuasa Tuhan yang dahsyat dalam hidupmu. Dan setiap kita punya pengalaman-pengalaman dahsyat bersama dengan Tuhan. Pengalaman yang dahsyat tidak selalu, kesaksian dahsyat tidak selalu seperti si buta tadi, begitu ekstrim. Tapi bagaimana Tuhan menuntun kita dari hari ke hari mencukupkan kebutuhan hidup kita. Beberapa hari yang lalu saya mijet sampai jam 2 pagi. Mijetnya cuma 1 jam seperempat mijet orang. Tapi berbagi pengalaman hidup bersama dengan Tuhan itu yang lama. Sampai hampir jam 2 lebih. Dan saya katakan, saya terberkati oleh kesaksian, oleh cerita Bapak. Sebenarnya dia tidak bersaksi, cuma bercerita saja. Dia tukang parkir, tapi tidak nyangka saudara. Tukang parkir yang sarjana. Tapi dia dipercaya oleh orang untuk tinggal di tempat tanah yang mahal di Renon. Sekian are. Suruh tinggal di sana, suruh ngerawat di sana. Siangnya jaga parkir. Dia katakan begini. Dia katakan memang belum bergereja. Tidak pernah ke gereja juga selama di Bali. Dia katakan, siapa saya ini sampai saya bisa menempati tanah di tempat yang elit dan mahal ini. Di situ saya nyambung. Itu karena engkau disayang Tuhan Yesus. Karena engkau disayang Tuhan Yesus. Terus bercerita bergulir sampai lama. Saya bersaksi, dia terima. Dia juga menceritakan pengalaman hidupnya yang begini. Saya katakan, itu karena Tuhan sayang engkau. Sekarang lagi pulang ke kampung, bangun rumah orang tuanya di kampung dari hasil parkir. Saudara. Dari hasil parkir bisa membangun rumah orang tuanya, bisa mengajak keluarga besarnya, kakaknya, iparnya bekerja di sini. Padahal orang melihat pekerjaannya itu hanya tukang parkir. Tapi bisa dipercaya oleh dokter gigi terkenal di Denpasar, menempati tempat yang sangat mahal. Itu menjadi kesaksian. Nah, saya juga bersaksi dengan versi saya. Dia katakan, satu saat saya akan datang ibadah. Saya terberkati. Saudara juga punya kesaksian yang macam-macam. Bagaimana ditolong Tuhan dari hari ke hari. Memang ada kesaksian yang ekstrim seperti si buta tadi. Sakit sembuh, mati bisa bangkit lagi. Hidup lagi. Tapi ketika kita ditolong Tuhan, hari ini
minggu ini, bulan ini, walaupun tidak berkelimpahan, tapi selama Tuhan menyertai hidup kita, Tuhan katakan, aku tidak akan biarkan engkau sendiri. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kalau kita disertai Tuhan, itu luar biasa. Beratnya hidup bekerja itu biasa. Habis bercerita tentang pekerjaan Tuhan, tentang kuasa Tuhan, saya pulang, saya lihat ada orang yang menurunkan kangkung dari atas motor. Saya ngobrol di situ sebentar, dapat teh hangat, enak sekali. Sudah ngantuk-ngantuk, tapi dapat teh hangat di pasar Sanglah. Oh, bersukacita bisa melihat Pak Paidi, Bu Paidi bekerja. Betapa beratnya hidup bekerja di malam hari. Jam 2 saya lihat di sana suami istri. Sementara Pak Pendetanya juga bekerja sampai pagi ya. Bekerja sampai pagi dan bisa bangun pagi. Bisa bangun pagi untuk bergereja, bisa bangun pagi untuk ngantar anak-anak sekolah, bisa beraktivitas dengan biasa. Dan ini kesaksian, saudara. Kalau si buta ini punya kesaksian seperti itu, saudara juga punya kesaksian. Saya juga punya kesaksian. Dan kesaksian-kesaksian ini loh, nanti akan saling melengkapi satu dengan yang lain, sehingga menjadi satu kesaksian yang dahsyat. Masing-masing punya kesaksian yang dahsyat. Dan setiap orang yang beriman, saya rindukan setiap kita umat Tuhan di Bethlehem ini, setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan ini, pastikan mengalami kuasa Tuhan yang dahsyat dan bersaksi, berani bersaksi dengan dahsyat. Sehingga setiap kita bukan hanya menerima apa yang baik daripada Tuhan, tapi tidak mau berbagi. Ayo kita terima yang terbaik dari Tuhan dan kita bagikan kepada mereka dengan doa, dengan kesaksian, dengan berkat untuk mereka semuanya. Amin, saudara. Amin. Mau bersaksi? Amin. Bersaksi? Amin. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Ayo kita nyanyikan lagu ini sambil berdiri. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Haleluya. Miliki hubungan yang indah bersama Tuhan, miliki satu pengalaman yang dahsyat bersama dengan Tuhan. Saksikan itu dengan kesaksian yang dahsyat. Haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yeay. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Yeay. Bersaksi, bersaksi, haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi bersaksi terus sampai Tuhan datang. Bersaksi, 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 haleluya. Bersaksi terus sampai Tuhan datang. Mau bersaksi, saudara? Ada banyak saudaramu, ada banyak tetanggamu, ada banyak kaum kerabatmu yang belum mengalami jamban Tuhan, belum mendengar kabar keselamatan dari Tuhan. Bersaksilah. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Kita harus melakukan pekerjaan Tuhan. Amin. Katakan, aku mau bersaksi Tuhan. Aku mau bersaksi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi ini. Nyatakan kuasa-Mu yang dahsyat, menjamah setiap umat-Mu yang membutuhkan jamahan-Mu, yang sakit, yang kekurangan, yang mengalami situasi sulit, yang dalam pergumulan,
Kami percaya masa-masa sulit, pergumulan Tuhan izinkan boleh terjadi untuk menyatakan pekerjaan-Mu, kuasa-Mu yang dahsyat menolong umat-Mu. Dan melalui ini, biar umat-Mu punya pengalaman hidup yang dahsyat bersama dengan Tuhan untuk bersaksi dengan dahsyat. Di dalam nama Yesus Kristus. Sudah mendengar